Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari 000 dan sekarang kita masuk ke episode 5 dan ke-6. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Setelah berpura-pura tertembak oleh anak buah kakeknya, Stefano dibawa ke rumah Italo untuk mendapat penanganan medis. Pria ini mengaku dirinya juga yang merawat ayah Stefano. Karena perang gangster telah dimulai, Stefano harus mengakhiri nyawa kakeknya. Scantai per voi, perché la guerra inizia. Cangia ben tatuato Yorno. Questi picchiali dopo mangiato sono benefizione. Ci sono sei cristiane. Saat dia pergi, Stefano memanfaatkan kesempatan untuk menelepon istrinya agar segera kabur menemui kakeknya. Cose si complicarono, da muta fu luce, piti amico cerca nonna me fa come Che succede? Seorang pria memberitahu Italo jika Stefano tidak ditembak, melainkan menembak dirinya sendiri. Dan inilah 000. Scene berpindah jauh ke gurun Sahara yang berada di Mali. Emma dan Chris dengan bantuan Omar sedang melakukan perjalanan menuju Maroko mengawal 5 ton kokain pesanan ketua gangster Itali Don Mino. Chris menceritakan kejang-kejang di lehernya bermula 4 bulan lalu, tapi dia tidak mau memberitahu Emma dan ayahnya. Di tengah perjalanan, kelompok jihadis mencegat mereka karena wilayah ini berada dalam kekuasaannya. Jihadists, they control this area. Omar lalu turun untuk mencari kenalannya yang bernama Hamaha. Sialnya, Hamaha telah terbunuh oleh pasukan Prancis di hari kemarin. Karena mereka tidak menyukai orang Amerika, Emma terpaksa harus menyetorkan 100 kilo kokain miliknya kepada mereka sebagai bentuk jasa pengawalan karena melintasi wilayah kekuasaan mereka ini. Selanjutnya, dengan pengawalan, mereka melanjutkan perjalanan. Di malam hari, Emma mendapat informasi jika kelompok ini membeli senjata untuk mempertahankan wilayah ini dari perebutan uranium dengan Prancis yang sama-sama menginginkannya. Government is selling these people out. They're fighting, but no one cares about that. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah kota yang dikuasai kelompok ini. What is this place? Yeah, this stronghold. Sesampainya di sana, tanpa alasan yang jelas, Chris dibawa pergi oleh mereka. Sedangkan Emma ditempatkan di sebuah ruangan terkunci. What is he saying to me? What's he saying? Let them. You can go. Doucement. Voiture. Reste là. Fort. À qui? Yallah.
Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Karena pintunya tidak dikunci, Emma memanfaatkan kesempatan untuk melihat kondisi sekitar. Dia melihat beberapa pria bersenjata sedang melihat tayangan berita tentang serangan kelompok ini di bawah pimpinan Ibrahim terhadap negara Prancis. L'attaque a été perpétrée par 4 hommes armés qui ont ouvert le feu dans un restaurant français avec les militaires. Tiba-tiba, suasana di luar menjadi kacau saat salah satu dari mereka melaporkan telah terjadi serangan yang dilakukan Prancis. Omar datang untuk membawa Emma karena yang dia ketahui, Chris dan orang-orang yang telah membawanya tewas oleh serangan drone Prancis. Emma tidak percaya jika Chris telah tewas. No! No, 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 no. Please. No, no. It's not. No. Grab it, go. Stay behind. Saat mereka hendak kabur, musuh menghadangnya hingga kontak senjata pun pecah. Karena musuh yang terlalu banyak, Omar terkena tembakan hingga mengalami luka cukup parah. Tiba-tiba, sebuah mobil yang membawa Ibrahim datang, dan supir mobil tersebut ternyata Chris yang berhasil selamat. Kisahnya bermula saat Chris dibawa Ibrahim dan pasukannya ke sebuah gurun. Di sana, Chris melihat Ibrahim sedang memberikan pakaian untuk sebuah misi bom bunuh diri yang akan dilakukan anaknya. Saat melanjutkan perjalanan, Ibrahim tidak sedikit pun membuka rencana yang dilakukan anaknya itu kepada Chris. Di sebuah kamp pengungsian, Chris ditugaskan Ibrahim untuk menjadi seorang dokter agar mereka memiliki akses untuk masuk. Dokumen untuk Chris pun telah mereka persiapkan. Tujuan Ibrahim ke sini untuk melihat anaknya yang baru lahir. Petugas keamanan lalu meminta Chris menunjukkan dokumennya. Un permis d'entrée. Patients inside. Et ces hommes sont avec toi? Oui. Rencana mereka berhasil. Ibrahim bisa bertemu dengan istri dan anak bungsunya. Setelah selesai, malam itu juga mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali ke markas kelompok ini. Di saat sedang istirahat sholat duhur, tiba-tiba senjata drone Prancis dijatuhkan tepat di atas mereka. Hanya Chris yang berhasil selamat dan berniat untuk segera pergi.
Lalu dia turun kembali untuk melihat mereka yang masih hidup. Karena Ibrahim masih bernafas, Chris lalu membawanya pergi kembali ke kota di saat terjadinya kontak senjata. Karena melihat Chris membawa Ibrahim, mereka akhirnya melepaskan Chris dan Emma. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk segera pergi membawa kokainnya. The trucks! The trucks! Sayangnya, karena terlalu banyak darah yang keluar, Omar akhirnya meninggal dunia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Setelah menguburkan jenazahnya, Emma dan timnya melanjutkan perjalanan menuju Casablanca, Maroko. Singkat cerita, mereka sampai di gudang milik Yasir, teman dekat ayah Emma. Yes, sir. Hello. It's a pleasure. With the great wisdom. Sorry he didn't come and say hi. He's just, Sepak terjang Leon dan anak buahnya sebagai tentara pribadi Lairas berlanjut. Yang dilakukan Leon kali ini adalah memaksa seorang kepala gangster lokal di kota ini untuk menyerahkan 60 anggotanya yang masih muda untuk direkrut menjadi pasukan mafia. ¿Sabes quiénes somos? Los militares de los Leira. Estos trabajan para ti. 50, 60. ¿Son eficientes? Karena tidak punya pilihan lain, dia pun setuju. ¡Que te calles! Te voy a explicar cómo van en Montecristal, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Mira, les vamos a dar un entrenamiento de fuerzas especiales. ¿Reclutas bien? Vas a quedar al mando, ¿entiendes? Sí. Para preman pasar, terminal, hingga tukang palak pun dibawa ke markasnya Leon. Di tempat inilah mereka semua digembleng fisik dan mental untuk menjadi pasukan bersenjata bagi kelompok mafia. Tak hanya terampil berkelahi, tapi juga harus mampu menggunakan senjata api. Bagaikan mengikuti latihan menjadi Kopassus, para preman ini harus kuat dan berani. Di sela kesibukannya, Leon secara rutin mengirimkan uang untuk istri Bani, mendiang anggotanya yang terpaksa dia korbankan. Karena rasa bersalah yang besar membuat Leon tidak bisa begitu saja melupakan wanita ini. Karena kebaikan Leon, lambat laun wanita ini mulai menyukainya. Eres bien chido. Cuídate. Cuida tu morrito. Setelah itu, dia kembali ke markas melihat anggota barunya yang tidur di mana saja. Di keesokan hari, latihan menggunakan senjata api mulai dilakukan.
¡Cambio! ¿Qué pasó? Dengan pasukan ini, Leon yakin kota ini dengan mudah akan mereka kuasai. Tak main-main, sebagai pasukan khusus, Leon menggembleng anak buahnya dengan sangat keras dan penuh kedisiplinan. ¡Que no tengan huevos! ¡No van a salir vivos de aquí! ¿Sabes que eres una mierda, cabrón? ¿Sabes que eres una mierda, sí o no? Cállate, el mundo no te necesita. ¿Por qué no te pinches matas a la verga, güey? ¿Seguro, güey? ¡Seguro! Setelah dirasa layak, mereka semua mendapatkan jatah pembagian senjata. Miguel Ángel Loreto. Bienvenido a la hermandad. Destaca. Pablo Castellanos. Sicario. Gracias, comandante. Comandante de sicarios. Son parte de la hermandad. Ya no tienen miedo. Ya no sufren. Está ligado a su alma. Ustedes nunca más estarán solos. Kelompok gangster bersenjata ini kemudian melakukan misi pertama mereka. Datang ke sebuah jalanan kota, mereka berhentikan sebuah bis yang berisi banyak warga sipil. Dengan kejinya, para penumpang itu secara serentak dieksekusi mati sebagai ancaman kepada mafia lain termasuk pemerintah yang berani melawan kekuasaan Leiras. Todos deberíamos que tu vida es tuya. Creer que has logrado. Tindakan kejam itu sengaja direkam lalu dipublikasikan melalui TV dan YouTube. Para gangster ini tidak paham karena dolar kuning gagal AdSense. Mereka yang mencoba kabur pun langsung ditembak di tempat. ¡Dos cabrones! ¿Escucharon, perro? ¡Ahí está, chinga! ¿Ya vieron lo que les pasa? ¡Disparen, cabrones! El Señor te escogió para esparcir su mensaje. ¡Venga, cabrones! Setelah melakukan aksinya, kelompok ini kembali pergi. ¡Vámonos, cabrones! ¡Todos en chinga, cabrones! ¡Muévete, cabrón! ¡Vámonos! Beritanya viral di seluruh Meksiko yang membuat masyarakat khawatir dan situasi kota jadi mencekam. Si ya no podemos vivir así. Hay alguien que pueda parar tanta desgracia. Dada puede ser esta banda. Y el poder con él. Hay al menos 30 personas asesinadas. Tapi efeknya, pundi-pundi uang mulai dihasilkan Leon dari para mafia dan pejabat yang ketakutan lalu menyetorkan uangnya. Para los tacos, ¿eh? Los Leira nunca hubieran podido conquistar tanto territorio si no hubiera sido por nosotros. Vampiro. ¿Qué pasó, mi hermandad? Buenas. ¿A poco todo eso es de los Leira? Digo, yo nunca había visto tanto pinche dinero en toda mi vida, comando. Anak buah Leon yang tergiur menyembunyikan satu gepok uang sebelum disetorkan kepada Leiras. Adelante, vampiro. Necesito que con esto vayas a comprar las provisiones. Pero apúrate, chingado. Está bien. Todo. Perdón. ¿Qué son estas mamadas? Está revolviendo, vampiro. Aplícate. Regreso en un momento. 4 kantong yang penuh dengan uang itu, Leon setorkan langsung kepada adik Leiras. Pedos, Enrique. ¿Estás seguro que tendremos el dinero? Tú tranquilo. Ya viene para acá. Los traigo el reporte. Repórtalo entonces. Tenemos control total sobre... Ya pudimos entrar al niño artillero y... dominamos. Esa es una excelente noticia. Wow.
Precioso. Hemos recaudado 35%. Sayangnya, Leon tidak menerima jatah gajian dengan alasan mereka harus membeli banyak senjata untuk pasukan yang dilatih oleh Leon. Meskipun sedikit kecewa, tapi Leon tidak mau menentang pimpinan gangster kelas atas ini. Di malam harinya, Leon dan tim intinya memilih untuk santuy di sebuah restoran mewah. Está reservado. ¿Me acompañan, por favor? Falta un plato, jefe. Por el ¿Cómo le hacíamos de verga? Mereka melihat Leiras dan dua saudaranya santuy juga di tempat tersebut. Ay, Quinteras. Ya. Echando la hueva, bien a gusto. Tranquilos, tranquilos. Leon sengaja memesan 3 botol champagne yang paling mahal untuk diberikan kepada mereka sebagai bentuk sindirannya. Setelah acara dengan timnya selesai, Leon kembali menemui si Kriwil untuk mengajaknya ke sebuah klub malam. ¿Quieres bailar? Pues yo sí voy a bailar. Ándale, ven. Setelah itu, Leon mengantarnya pulang dan mereka pun celepot. ¿Le pasas sí o no? Saat akan kembali ke markas, Leon mendapat informasi Indio terluka parah. Meluncur ke TKP, Leon melihat banyak anak buahnya yang tewas tertembak. Comandante, órale, muévete, cabrón. Tú apúrate con las ustedes ahí, perros. Llévame la chingadera. Kejadian ini bermula saat Jose datang memberitahu bahwa persenjataan telah tiba. Karena Leon sulit dihubungi, anak buah Leon memutuskan untuk mengambil 2 truk senjatanya. Contesta Manuel, güey. ¿No contesta Manuel? No se preocupe. Todos en 10 minutos en el patio. Órale, chinga, chinga. Órale, 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 órale. Vámonos. En 10 minutos todos en el patio. Vámonos, órale. Abriendo las camionetas. Todas las armas dentro. Todo bien, vámonos. Todos en posición. Nos vamos. Sale el primer cargamento. Sale el segundo. ¿Por qué está tarde, pues? ¿Qué pasa? Los 2 camiones en camino. ¿Qué pasó, pinche loco? Sementara itu, anak buah Leiras yang koplak ini dengan sombongnya memberi perintah kepada tim Leon. Padahal, persenjataan itu tidak ada masalah, namun dia memaksa untuk memanggil Leon ke tempat ini. Karena Indio tidak mau menuruti perintahnya, ini yang terjadi. Acá. Ayúdale a este cabrón. Saca este boleto, verga. ¿Qué pasó? ¡Disparen! Kontak senjata itu mengakibatkan Indio tewas. ¡Gordo! ¡El indio, cabrón! ¡Indio, cabrón! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué hiciste, gordo? ¡Aguanta, cabrón! ¡Pónganse a vigilar! Leon lalu membawa anak buahnya yang terluka ke rumah ceweknya untuk diobati. Voy. ¡Soy Manuel! Están heridos. Son los mismos que mataron a Diego. A ver, güey, cuidado, Voy a ver si no tienes nada adentro. Hija. Señor, métase. Hijita, ¿qué pasa? Por favor, tengo miedo. ¿Qué pasa? Tak berselang lama, si cewek itu pecah ketuban dan langsung dilarikan ke rumah sakit. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Que me lleves al hospital! Respira. Leon senang pacarnya itu melahirkan dengan selamat. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.